Sajian sederhana namun jadi favorit banyak orang. Inilah nasi rames. Disebut nasi campur oleh sebagian orang, hidangan ini biasanya terdiri dari campuran mie, telur balado, dan satu lauk lainnya. Tetapi jika kita melihat lebih teliti, ternyata tak ada pakem dalam sepiring nasi rames. Dan ternyata justru itulah yang menjadi latar belakang penyebutan kuliner ini. Nasi rames tuh nasi ramesti, nasi yang campur-campur. Cuman lauknya tuh tergantung permintaan dari pembelinya. Lauknya sih ada telur, ayam, ikan, sayuran tuh komplit. Rata-rata semua tuh ada 36 macam. Ya, berbeda dengan nasi bebek, soto ayam, ataupun menu tunggal lain, nasi rames memang membebaskan para pembeli untuk mencampur lauk pauknya. Ramesti alias ketidakpastian menjadi sebuah hal yang pasti dalam satu porsi nasi rames. Sebenarnya dari mana hidangan ini muncul? Melihat dari segi bahasa, rames alias ramesti memang populer di Jawa Tengah sampai ke timur. Tetapi jika ditilik dari berbagai catatan, tak ada yang bisa memastikan sejak kapan nasi rames muncul di piring-piring masyarakat Indonesia. Hanya saja menurut Santi Serat, konsep mencampur aneka lauk pauk sendiri sudah ada sejak zaman kolonial. Adalah risttafel atau jamuan makan ala orang Belanda yang menghidangkan 7 hingga 40 menu dalam satu meja. Dari menu bistik, semur, sampai menu Nusantara seperti sup, soto, perkedel, rendang, opor, hingga kerupuk. Pada masa itu, perjamuan ini sebagai sarana bagi penguasa dan orang kaya Belanda untuk menikmati aneka ragam makanan Indonesia dalam satu kesempatan. Konsep hidangan inilah yang dianggap paling dekat dengan penyajian nasi rames. Jadi yang namanya risttafel itu zaman Belanda itu memperkenalkan, jadi sebenarnya dalam satu meja itu ada nasi dan beberapa lauk pauk. Jadi tamu-tamu itu datang untuk mengambil nasi dan mengambil lauk pauk. Jadi kan sebenarnya kalau rames itu bisa dikatakan bisa dibilang sebenarnya dicampur ya, nasi dengan berbagai macam lauk. Jadi kalau buat saya sih sebenarnya kalau dibilang nasi rames harusnya memang dalam keadaan apa ya, udah dalam keadaan udah dicampur jadi satu gitu. Bahkan tak hanya tenar di Pulau Jawa, Santi juga menyebutkan bahwa nasi rames menjadi salah satu sajian khas yang dibawa imigran masyarakat Jawa ke Suriname. Pada abad ke-19, kerajaan Belanda memindahkan 33.000 orang Jawa untuk jadi pekerja kontrak di perkebunan tebu di Suriname. Perpindahan ini sekaligus membawa beragam kuliner Nusantara ke wilayah di Amerika Selatan tersebut. Sebenarnya di pelosok-pelosok Jawa kita kenal dengan nasi rames, dan ya apa namanya nggak salah kalau di Suriname, karena Suriname itu kan banyak perpindahan orang-orang Jawa ke Suriname dan memperkenalkan nasi rames ini. Dan nasi rames ini juga tersebar di seluruh Nusantara ya karena apa, karena perpindahan orang-orangnya, orang Indonesia kemana-mana akhirnya membawa tradisi makanan nasi rames. Tetapi lauk pauknya yang bisa berubah dari satu provinsi dan provinsi lainnya. Layaknya filosofi ramesti alias tidak pasti, menurut Santi banyak sekali sajian dari Nusantara yang muncul dengan varian lauk dalam satu piring. Jika melihat nasi ulam Betawi, tentu kita akan melihat percampuran bihun goreng, potongan ketimun, kemangi, sampai lauk seperti telur dadar ataupun perkedel. Atau menuju ke timur, nasi krau khas Gresik juga bisa dilihat sebagai contoh nasi campur. Nasi kerawu itu ada nasi, lalu ada dagingnya, terus lalu ada jeroan, lalu ada serundeng dengan 3 warna, lalu ada sambelnya. Kita jalan-jalan kemana nih, ke Jogja ya, ada nasi gudeg. Jadi ada nasi, lalu ada gudeg, ada krecek, ada sambal. Jadi selalu ada karbohidrat dan komponen lauk pauk proteinnya selalu ada. Bahkan jika kita berkunjung ke Cirebon, konsep nasi rames juga tampil dalam wujud nasi jamblang. Dengan bungkus daun jati yang khas,
Lauk nasi jamblang sangat banyak variasinya. Pelanggan bebas memilih apakah ingin tempe, tahu, balakutak alias sotong, ataupun telur dan juga sambal. Ada macam-macam lauknya juga yang biasanya memang udah familiar di daerah tersebut. Jadi ada cumi hitam segala yang jadi ciri khasnya. Jadi di setiap daerah itu memang berbeda-beda ya, karena Indonesia kaya banget dan lauk pauknya semua kayaknya menggiurkan kalau kita jalan-jalan dari satu pulau ke pulau lain. Meski begitu, beberapa rumah makan tetap menyediakan nasi rames sebagai identitas dari sajiannya. Menunya pun tak sekedar telur, mie, ataupun sajian yang identik dari Jawa. Salah satu resto di bilangan Cilandak bahkan mengusung rames ala Sulawesi dengan sajian khas dari Manado. Dia itu nasi rames Nusantara gitu. Jadi di dalam nasi rames itu dia ada menu-menunya yang dari seluruh Indonesia. Contohnya dari ikan cakalang, ada empal suwir, ada rendang. Jadi seluruh Indonesia itu dimasukin ke remas rames produknya ini. Menunya ada banyak sih, ada 8 nih kalau nggak salah sementara. Ada ikan cakalang, ada empal suwir, ada ayam woku, ayam bakar, ayam geprek, lidah sapi, terus habis itu rendang. Bahkan kolaborasi menu ramesti yang tanpa pakem, Heri justru sukses menggabungkan rasa pedas dari Manado dengan cita rasa Nusantara lainnya. Setelah dia datang, dia lihat menunya, ternyata tuh ada menu khas dari daerah dia. Nah, kebetulan waktu itu tuh dari daerah Sulawesi, dia ngelihat ikan cakalang, oh itu makanan dari daerah saya gitu, dan dia tertarik untuk membelinya. Habis itu dia tertarik, habis itu beliin juga buat istrinya gitu. Seolah cocok dengan filosofi terbentuknya nasi rames, sajian yang satu ini juga bisa dinikmati kapanpun, dimanapun. Tidak ada aturan harus pagi, siang, atau sore. Nasi rames siap menjadi pelepas lapar Anda.